Ya, selanjutnya adalah mengenai uji Z satu arah. Nah, kita awali dengan yang uji Z yang kanan terlebih dahulu. Ya, langkah-langkah uji Z-nya. Ya, kita gunakan yang ini, yang sudah ada lingkaran kuningnya. Kemudian untuk daerah penolakannya, nah kita juga menggunakan yang warna merah. Berarti jika Z hitungnya nanti lebih besar dari Z tabel, maka tolak H0. Langkah keempat, 5, dan 6 langkahnya sama. Nah, ini contoh kasusnya untuk yang uji satu arah yang kanan. Ya, ini contoh kasus yang awal tadi. Hanya redaksinya saya ganti sebagian. Ya, ini saya tambahin yang bagian ini. Dari sini sampai sini. Ya. Ya, seorang guru ingin membuktikan bahwa pembelajaran di kelasnya lebih baik, sehingga nilai rata-ratanya lebih dari 86. Ya, buktikan pernyataan dalam iklan tersebut benar. Gurunya tadi mengklaim bahwa pembelajarannya lebih baik. Nah, ya, mari kita buktikan. Ya, langkah pertama yaitu kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Ya, H0-nya adalah rata-rata nilai siswa adalah 86. Artinya les dan dari gurunya sama. Ya, kemudian H1-nya rata-rata nilai siswa lebih dari 86, atau dalam artian gurunya lebih baik dalam pembelajarannya. Nah, mana ini yang akan terbukti? Nah, langkah kedua kita ambil alfanya 5%. Kemudian daerah penolakannya jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka tolak H0. Nah, setelah dihitung tadi karena angkanya sama, maka hasilnya juga sama, itu ya, 3,6. Z hitungnya ketemu 3,6. Z tabelnya karena sama 5%, maka Z tabelnya 1,96. Nah, sehingga di langkah kelima karena 3,6 lebih besar dari 1,96, maka tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata nilai siswa itu lebih dari 86, atau pembelajaran dari gurunya lebih baik. Nah, kenapa pada uji ini kok menggunakan yang rumus yang awal tadi atau sama dengan yang dua arah? Ya, karena di hipotesisnya ini adalah nilainya lebih dari penduganya. Nah, penduganya tadi adalah 86. Nah, kemudian hipotesis H1-nya yaitu lebih dari 86. Nah, ini yang dari iklan, kemudian ini yang pernyataan gurunya. Nah, tapi kita ingin membuktikan yang iklannya tadi, sehingga H1-nya adalah lebih dari yang di iklan tadi. Maka kita menggunakan yang rumus yang ini. Ya, hipotesisnya ini dari gurunya lebih dari 86, ini iklannya 86. Karena ingin tahu lebih besar, maka kita menggunakan yang ini. Nah, itu yang uji kanan. Kemudian di uji Z satu arah yang kiri, ya, langkahnya sama. Nah, ini yang kiri. Jadi ini nanti ya, di soal ini adalah iklannya, kemudian ini adalah nilai di perhitungannya nanti, atau H1-nya. Nah, kalau tadi kan ini yang dari iklan, kemudian gurunya mengklaim bahwa lebih baik, makanya mu1 lebih besar dari mu awal. Nah, tapi kalau yang di uji kiri lah, ini mu1 kurang dari yang awal. Nah, nanti
di daerah kritisnya kita menggunakan yang biru ini. Jadi hitung kurang dari negatif Z tabel, maka tolak H0. Dan langkah 456-nya sama. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, soalnya sama, akan tapi nilainya yang berbeda. Ya, ini adalah nilainya. Nah, ini nilainya yang berbeda. Nah, tapi langkah-langkahnya sama. Nah, ini langkah ujinya, menentukan H0-nya. H0 rata-rata nilai siswa adalah 86 sesuai dengan iklan tadi. Kemudian H1-nya rata-rata nilai siswa kurang dari 86. Nah, ini kurang dari. Kemudian alfanya 5%. Nah, daerah kritisnya, daerah penolakannya jadi hitung kurang dari negatif Z tabel, maka tolak H0. Nah, ada negatifnya, dan ini juga dibalik. Karena apa? Karena hipotesisnya ini. Ya, kita hitung dulu. Nah, kenapa kok menggunakan yang kiri? Nah, ini alasannya juga karena ketika kita tentukan nilai rata-ratanya ketemu 81,22 dan pendudukannya 86. Ya, 81 dengan 86 kan lebih besar 86, sehingga ini adalah mu-nya, kemudian ini adalah mu 1-nya. Nah, mu 1 kurang dari mu awalnya. Nah, setelah dimasukkan, ya ini menghitungnya di Excel seperti tadi. Kemudian kalau sudah, tinggal dihitung, ketemu Z-nya sama dengan negatif 5,31. Nah, karena sudah ketemu nilai Z hitungnya, yaitu negatif 5,31, Z tabelnya ya 1,96, tapi diberi tanda negatif karena uji yang kiri. Nah, soalnya adalah dibandingkan karena negatif 5,31 kurang dari negatif 1,96, maka tolak H0. Sehingga rata-ratanya atau rata-rata siswa kurang dari 86. Nah, ini mengenai uji Z yang kiri. Ya, gimana mengenai uji Z? Ya, kalau masih ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di grup yang sudah ada. Ya, selamat belajar. Saya akhiri. Ya, sebelum mengakhiri, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.